Baik. Iya Pak. Apa dulu baru Ibu? Terima kasih ya. Kebetulan itu ya. Banyak di antara kita di kasat mata gitu mereka kok baik. Tapi di waktu sekaratul mautnya atau sakitnya, lamunya tidak sadar ya. Jadi sampainya mati, bagi hidup keadaan dia. Jadi matinya itu tanpa sadari gitu. Jadi dia sakit, lama di rumah sakit, tidak sadarkan diri, dan itu langsung mati. Nah, itu bagaimana menyikapi kita? Oke. Ada di akhir kehidupan orang dia tidak sadar, koma, tapi alun titik lah masih koma. Pendengarannya tidak lagi berfungsi, mata tidak berfungsi, ya. Satu, itulah rahasianya kenapa kita disuruh setiap hari bertaubat. Setiap hari bertaubat itu tuh rahasianya. Jadi kalau seandainya kita beristighfar lalu 1 jam setelah itu koma umpamanya, berarti kan 1 jam setelah kita beristighfar kita koma. Tapi kalau tidak pernah istighfar, ya kan? Apakah koma itu indikasi matinya su'ul khotimah? Enggak juga. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya terang-terangan, ada ibadah yang sifatnya sembunyi. Ada yang amalan-amalan fisik, ada amalan hati. Maka itu ketika kita sehat-sehat ini, sering juga lah berzikir di dalam hati. Ya. Ketika mata tidak berfungsi, ketika telinga tidak berfungsi, ya kan? Nanti ada hati, kolbu yang masih berfungsi. Jadi walaupun koma, yang koma itu matanya yang tidak nampak lagi, telinganya nggak mendengar. Mungkin menurut kita, karena kita tidak bisa tanya dia, awak le mendengar apa tidak? Kau tidak bisa kan? Matanya tidak bisa melihat, nampak jalan mungkin dia bisa. Karena ada kejadian seperti ini Pak, ketika koma seperti itu, tu awak baca itu dah kayaknya, giko dulu, dah tu keluar saya matanya di situ. Ada tak? Itu adilapnya di istrinya. Itu tandonya ada kolbunya. Kenapa Rasulullah menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah? Tuntun orang yang sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Walaupun matanya tidak melihat, mulut tidak bisa bicara, kita anggap telinganya, tetap dituntun kalimat la ilaha illallah. Semoga nanti hatinya yang menyahuti. Kalau seandainya dia Pak, hatinya itu selalu berzikir, itunya nyambung, tetap connect. Nah, ini ada yang protes, separuh protes lah. Ustadz, kalau kita ajar kalimat la ilaha illallah, kita bisikin ke telinganya, la ilaha illallah. Lalu nyo jawab, la ilaha. Matinya la ilaha. Berarti artinya apa? Tidak ada Tuhan. Matinya bahasa Ustaz. Apa yang ada di hati perasaannya, apa yang ada di otaknya, itu ditransfer ke mulutnya. Setiap yang ada di otaknya itu udah selesai. Lah sempurna di otak di opornya. Makanya orang kalau kancang otaknya kadang-kadang ana di keceknya itu melewati. Di sikonya lah keluar, di muncungnya masih betul-betul aja baru kan. Maka itu berzikirlah dengan otak, berzikirlah dengan hati. Jadi jangan dikira itu sasek mati. Enggak. Karena apa yang dia baca ke mulutnya itu sudah selesai di otaknya, sudah selesai di hatinya. Ini warnanya apa ini?
Hijau. Mata saya melihat hijau, hijau itu ditransfer ke otak, otak lalu sudah mengatakan hijau, lalu otak tadi mentransfer ke mulut, lalu saya mengucapkan hijau. Jadi kata hijau di dalam mulut saya itu ditransfer oleh mata ke otak, otak mentransfer ke mulut. Sudah dibilang hijau oleh mata, hijau kata otak, disampaikan ke mulut, hijau kata mulut. Jauh kecilnya, sonar sikolah hijau tadi itu. Gitu ya, jangan dianggap. Kalau begitu cara berpikirnya, seolah-olah yang diajarkan oleh Rasulullah ini bisa melenceng ini. Masa Nabi mengajarkan kalimat la ilaha illallah? Kalau begitu rancaknya Allah, Allah, Allah. Kan begitu jadinya nanti itu. Padahal Nabi menyuruh kalimat la ilaha illallah. Masa Nabi tak tahu akan terjadi seperti ini? Ya kan? Maka itu kalimat la ilaha illallah yang selalu kita ungkapkan hari ini dengan tahlil, berzikir dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau hatinya sudah biasa, dia nyambung saja, Bu. Walaupun dia koma, Pak. Jadi bukan berarti Jadi orang mentalkin dari itu ya. Tetap lihat reaksinya. Kalau tidak reaksi kan dia ajar terus. Ya, dia nyambung. Malah ada yang kejadian seperti ini. Ketika dulu sudah pernah kita bahas, ketika kita mau meninggal itu ada yang hadir di situ. Malaikat hadir di situ, setan hadir di situ. Bukan begitu doh. Setan membisikkan-bisikkan yang buruk, malaikat membisikkan yang baik. Kalau kita ada keluarga yang hadir, kita membisikkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang bisikkan kita la ilaha illallah itu mengelengnya. Nggih. Yo, barik nasianu. Dia aja kalimat la ilaha illallah mengelengnya. Karena dia tidak paham kan. Mana tahu ketika kita menuntun la ilaha illallah, sebelum itu sedikit setan membisikkan juga kepada dia. Iya kan? Kan bisa saja setan membisikkan. Ketika setan membisikkan itu mengeleng, kecewa mengeleng kalimat la ilaha illallah. Maka dia itu membisikkannya itu Pak tidak kayak memompa Pak, enggak. La ilaha illallah. Cari reaksinya. Tak ada reaksinya, mereka diulang balik. La ilaha illallah. Di telingonya. Jadi suruh-suruh Bu. Zikir, zikir. Nyebut. Mereka ya nyebut. Dibisikkan. Namanya dituntun dia. Dituntun. Itu laki dituntun. Jadi bisa saja Bapak Ibu matanya yang koma, telinganya yang koma, tapi hatinya. Maka itu ada zikir kolbu kan. Hidupkanlah itu hati itu. Ketika awak diam, hati itu bicara. Hati itu. Itu makanya orang diam itu banyak mengecek soalnya. Yang ngecek apa? Hatinya.